Shalom saudara-saudara sekalian. Hari puji Tuhan berkumpul bersama. Hari ini adalah hari yang spesial. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, memberikan kita penebusan, memberikan kita hidup yang berlayak. Seharusnya kita yang mati, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Mari kita nyanyikan pujian. Bagi Dia segala pujian.
Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah memberikan Putra-Mu yang Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan untuk kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan dan mati di kayu salib. Tuhan yang seharusnya kami tahu telah ditebus oleh-Mu. Semua yang Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami agar kami diselamatkan. Roh Kudus, terima kasih. Engkau senantiasa menyertai kami, menasihati kami dan menghibur kami, menegur kami dan memperingati kami. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi daripada langit biru dan tidak pernah berkesudahan. Kasih setiap-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, dan selalu menyapa kami setiap hari dengan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Jadikan kami sahabat-Mu, jadikan kami kekasih-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah menerima kami, bahkan sebelum dunia dijadikan Engkau telah memilih kami. Terima kasih karena Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap tahta kasih karunia. Terima kasih karena Engkau memberi kami hidup yang baru bersama-Mu. Di hari Jumat Agung ini diadakan merenungkan karya penebusan Putra-Mu di kayu salib, suatu mahakarya yang agung yang sangat penting bagi kami. Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang sendiri yang telah menyerahkannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Terpujilah nama-Mu, nama yang indah tiada tara, dan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi hidup bagi kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian karya terbesar. Mari jemaat-jemaat kita bangkit berdiri.
gereja Bakti sendiri. Kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan pujian oleh Tuhan sekarang. Masuk, jalani
Berdoa menyambut firman. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini gereja memperingati hari Paskah, hari penyaliban Yesus. Kesempatan ini kita akan membaca ayat firman Tuhan, lanjutan ajaran Yesus dalam Injil Matius pasal 5. Dalam ayatnya yang ke-9 kita sama-sama membaca 2 kali akan tulisan ini. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Yesus menyampaikan pengajaran dari hal berbahagia hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam firman-Nya, maka umat manusia mengalami kebahagiaan, mengalami damai sejahtera, mengalami berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Dalam bagian ini Yesus mengajar, berbahagialah orang yang membawa damai. Yesus menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya ini adalah suatu amanat, suatu tugas yang mulia yang Yesus taruh kepada umat yang mendengarkan Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ada tugas yang besar, ada tugas yang mulia, ada amanat yang mulia yang Tuhan beri, yaitu apa? Yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Puji Tuhan. Polisian menanyakan ibadah Jumat ini, dan gereja menuliskan temanya apa? Perdamaian di dalam Yesus. Di dalam Yesus, kedamaian sesungguhnya itu yang Tuhan hadirkan. Bapak Ibu Saudara, semua manusia mendambakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesehatan, mendambakan hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di siaran TV perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut, dan peperangan itu menyebabkan kerugian dalam kedua belah pihak. Bangunan-bangunan runtuh, alat-alat perang dihancurkan, dan banyak orang yang meninggal, yang terluka, dan banyak hal yang merugikan manusia ini datang. Mengapa? Karena terjadi peperangan, permusuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua akibat daripada dosa manusia.
Itu semua akibat daripada mengikuti kehendak daripada iblis. Sebab iblis adalah untuk membawa kehancuran bagi manusia, kerugian bagi manusia. Tetapi di dalam Tuhan Yesus mau hadirkan apa yang memberi ketenangan, apa yang memberi kedamaian, walaupun situasi dunia tidak damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari peringatan kematian Yesus, hari peringatan daripada penyaliban Yesus, hari peringatan daripada anugerah Allah yang besar, kebaikan Allah yang besar untuk umat manusia. Dan Tuhan menghadirkan damai, dan Tuhan percayakan damai Allah, damai Kristus mengisi hidup umat percaya, dan supaya hidup umat percaya kemanapun dia pergi, damai Kristus ada di hatinya, ada di dalam hidupnya. Dalam perjanjian lama kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-8, suatu gambaran yang indah Tuhan berikan melalui Nuh, atau dikenal juga sebagai Nabi Nuh. Kita tahu kisah tentang Nabi Nuh dalam Kejadian 6 sampai Kejadian pasal yang ke-9. Kepada Nuh Tuhan perintahkan, buatlah bahtera yang besar, untuk supaya Nuh dan keluarganya bisa masuk dalam bahtera. Kemudian air bah menutupi bumi, dan pada ujung daripada air bah yang menutupi bumi ini, kemudian air bah berangsur-angsur surut. Setelah air bah itu berangsur-angsur surut, maka kemudian Nuh ingin tahu apakah air di bumi pada zaman air bah sama Nuh itu sudah surut, dan supaya Nuh boleh kembali mendiami bumi. Bapak Ibu Saudara, ketika air bah surut, dalam pasal 8 kita melihat kitab Kejadian 8 di bawah judul air bah surut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca dalam beberapa ayat. Saya mengajak saudara membaca dalam ayatnya yang ayat 6 mulai saya membaca. Kejadian 8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi setelah bahtera, ayat sebelumnya berkata kandas di Ararat. Kemudian bahtera Nuh atau kapal Nuh itu, ayat 6 berkata, setelah kandas 40 hari kemudian, maka Nuh membuka tingkap yang di atas daripada bahtera atau kapal itu. Ayat 7,
Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nuh melepaskan burung gagak untuk mengetahui apakah air bah telah surut. Dan ternyata burung gagak dia terbang dan terbang terus. Dia tidak kembali kepada Nuh. Kemudian Nuh melepaskan burung merpati, ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung merpati itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, Nuh melepaskan merpati untuk mengetahui apakah bumi sudah surut atau kering sebagaimana sedia kala. Tetapi burung merpati tidak punya tempat, dia kembali ke Nuh menyambut, menerima, mengulurkan tangannya menyambut merpati tersebut. Selanjutnya Nuh juga mengirimkan merpati berikutnya. Ayat yang ke-10. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya, pada mulutnya atau paruhnya, dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya 2 ayat 12 dan seterusnya, setelah menunggu 7 hari lagi, Nuh melepaskan merpati lagi, dan merpati itu tidak kembali lagi. Artinya benar-benar sudah surut. Bapak Ibu Saudara, merpati yang kedua yang dikirimkan Nuh pulang kembali dengan di paruhnya ada setangkai helai daun zaitun yang segar. Artinya ada tunas baru, daun baru yang keluar daripada pohon zaitun. Kemudian merpati yang di paruhnya ada daun zaitun yang segar, digambarkan bahwa Tuhan telah memberi kehidupan lagi pada umat manusia. Tadinya waktu air bah, Allah menyatakan hukuman karena dosa. Tetapi kemudian menjadi surut, maka Tuhan kembali memberi kehidupan kepada alam semesta dan manusia
yang hidup di dalamnya. Kehidupan yang digambarkan merpati membawa daun zaitun yang segar itu di marutnya, maka dimanai dengan itulah lambang perdamaian. Salah satu gambar dalam logo GPDI adalah gambar merpati. Itu gambar dari roh perdamaian. Bapak Ibu Saudara, Allah menaruh perhatian untuk kehidupan manusia, supaya kehidupan manusia ada dalam perdamaian. Perdamaian dengan Tuhan dan perdamaian dengan sesama manusia, bahkan dengan alam sekitarnya. Itulah kehidupan yang Allah mau dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam sejarah Israel pernah tinggal di Mesir selama 430 tahun lamanya. Kemudian dalam kitab Keluaran kita belajar bahwa Allah memperhatikan umat Israel di Mesir. Mereka dalam perhambaan daripada kekuasaan Mesir pada waktu itu, dan Tuhan bermaksud mengeluarkan mereka dari Mesir untuk pergi ke negeri yang Tuhan sediakan, yang disebut negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan, yang sekarang disebut sebagai Israel. Diketahui pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara, maka dalam rancangan Allah yang besar mau melepaskan Israel dari Mesir, maka amanat Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, maka Tuhan menyampaikan bahwa Israel harus mengadakan Paskah, penyembelihan anak domba. Dan pada sore malam itu mereka akan keluar dari Mesir untuk menjalani kehidupan sebagai umat yang dipimpin Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi perhatian Allah yang besar Allah tunjukkan melalui melepaskan Israel dari Mesir untuk pergi ke negeri Kanaan lewat peristiwa Paskah. Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 12 judulnya tentang perayaan Paskah. Apa yang terjadi dengan perayaan Paskah tersebut? Kita baca ayat 21. Keluaran 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel. Tua-tua artinya para pemimpin, serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Ini Tuhan sampaikan melalui para pemimpin. Lebih dulu kepada Musa, kemudian Musa sampaikan kepada para pemimpin, kemudian disampaikan kepada seluruh rakyat, yaitu mengambil domba untuk disembelih sebagai anak domba Paskah. Puji Tuhan,
Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya lanjut pada pasalnya 40, pada pasal 12 ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya, dan seterusnya. Jadi ada ketetapan Paskah. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya baca ayat sebelumnya. Ayat 41, ayat 40. Lama orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, yaitu hari apa? Hari Paskah. Keluarlah segala pasukan atau umat, maksudnya umat Tuhan, dari tanah Mesir. Ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasal 13 saya tambahkan lagi ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, dan seterusnya. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada peristiwa Paskah, penyembelihan anak domba Paskah, mereka menikmati makanan Paskah malam itu, maka mereka Tuhan pimpin keluar dari Mesir setelah 430 tahun tinggal di Mesir. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat apa yang diperintahkan Tuhan setelah mereka keluar dari Mesir. Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30. Orang Israel sudah berada di padang gurun Sinai. Dari Israel, dari Mesir ke padang gurun Sinai. Dalam pasal 30, Keluaran pasal 30 ayat yang ke-10. Sebaiknya ayat 7. Keluaran 30 ayat 7. Di atasnya haruslah Harun. Harun itu imam besar Israel, membakar kukuban dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila dia membersihkan lampu-lampu, haruslah dia membakarnya. Maksudnya di kemah suci, di situ di ruang suci ada lampu kaki dia. Nah, lampu itu perlu dibersihkan, kemudian dibakar supaya menyala, dan ditaruh wangi-wangian. Ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja atau sore, haruslah dia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi Harun sebagai imam besar ada tugas. Oh, di ruang suci, kemah suci. Ibu Ana waktu yang lalu suka bicara kemah suci.
Nah, di dalam kemah suci ada salah satu perkakas, yaitu lampu atau kaki dia. Ada 7 nyalanya atau 7 lampunya. Nah, pagi dan sore dibersihkan, itu sumbuhnya, ditaruh minyak, kemudian dinyalakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ditaruh lagi wangi-wangian sehingga ruangan suci berbau wangi. Jadi kalau zaman sekarang suka manusia bau wangi-wangian, maka terlebih dulu Tuhan yang suka wangi-wangian. Amin. Jadi kalau kita suka wangi-wangian, itu Tuhan mau wangi. Tapi bukan hanya wangi fisik, tapi lebih jauh wangi rohaninya, wangi hatinya. Boleh katakan amin? Amin. Wangi kehidupannya. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya di sini ayat 9, di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ungguan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sedia, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Ada macam-macam korban di tempat persembahan itu. Kemudian ayat 10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Sekali lagi, sekali setahun, berarti ada hari raya perdamaian. Di hari raya perdamaian itu Harun menaruh darah domba ke tanduk mezbah. Apa maksudnya? Maka darah korban binatang itu adalah darah korban penghapus dosa, pembawa perdamaian. Bapak Ibu Saudara, darah domba menghapus dosa untuk apa? Untuk menghadirkan perdamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kaum turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Itulah hal yang maha kudus, hal yang istimewa, berharga mulia di hadapan Tuhan. Ada hari penghapusan dosa bagi Israel. Dan hari penghapusan dosa adalah hari pengorbanan domba. Dan sekaligus itu adalah hari perdamaian. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam perjanjian yang baru. Kita tahu Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis berkata ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Kita baca ayat itu, Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus disebut anak domba Allah
Pada zaman Musa, Tuhan perintahkan Musa ambil domba Paskah. Dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa ada anak domba Paskah. Ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kapan perwujudannya? Sebab waktu itu Yesus masih berjalan bersama-sama mereka. Kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua. Saya minta bantu saudara membaca Efesus pasal 2. Kita belajar tentang anak domba Allah tersebut. Siapa yang dimaksudkan lebih jauh? Ayat 14 mulai. Ayat 14 mulai, silakan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 dan seterusnya begini firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Dari pembacaan kita ini, maka Allah menyatakan apa yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan anak domba Allah, yaitu Yesus itu yang menghapus dosa isi dunia. Kita membaca dalam ayat-ayat yang barusan kita baca, maka bagi mereka yang jauh dan yang dekat, pada zaman Rasul Paulus, kepada yang jauh maksudnya adalah bangsa-bangsa, yang dekat maksudnya adalah orang Israel. Jadi baik orang Israel, baik segala bangsa di dunia ini, Tuhan punya maksud yang besar. Tuhan punya anugerah yang besar kepada semua umat manusia. Dan anugerah kasih karunia yang besar itu dinyatakan, kita perlahan-lahan belajar ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita
yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menyampaikan akan pemahaman bahwa di atas, di bawah judul dipersatukan dalam Kristus. Kemudian dari judul itu ayat 14 kita sudah baca tadi bahwa dipersatukan dalam Kristus itu di dalam Kristus yang apa dan bagaimana? Yaitu Kristus dialah damai sejahtera kita. Yesuslah itu damai sejahtera kita. Apa maksudnya Yesus damai sejahtera kita? Dia mempersatukan dua pihak. Dua pihak yang mana maksudnya? Dan dia telah merobohkan tembok pemisah. Jadi kehidupan di hadapan Tuhan ada dikatakan dua pihak, dan kemudian dikatakan ada tembok pemisah. Kemudian dijelaskan yaitu perseteruan. Jadi Yesus damai sejahtera berhadapan dengan dua pihak. Di dalam dua pihak itu maka disampaikan bahwa ada tembok pemisah dari dua pihak. Jadi ada tembok yang membedakan. Bapak Ibu Saudara, yaitu perseteruan. Nah ini. Jadi ada yang menjadi ketidaksesuaian, dan Yesus mau hadir di sana sebagai damai sejahtera. Supaya yang tidak sesuai menjadi sesuai. Supaya yang seteru menjadi damai, menjadi sejalan. Yesus mau hadir di sana. Ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, jadi Yesus mati sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 1-3, Yesus adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Ayat 14, firman itu, Yesus itu jadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah, tetapi Yesus juga itu adalah manusia. Sehingga suka dikatakan Yesus 100% Allah, tetapi 100% manusia. Jadi Yesus yang mati sebagai manusia, sebagai Allah, Yesus tidak pernah mati, dan Allah tidak mungkin pernah mati. Itu maksudnya dikatakan di sini, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Oh, dibatalkan ketentuan Taurat. Bapak Ibu Saudara, sehingga tata cara Taurat, ibadah di kemah suci sudah berakhir. Datang yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, menciptakan keduanya, kedua pihak tadi yang tidak bersesuaian, yang ada perseteruan. Dikatakan di sini, maka keduanya menjadi
satu manusia baru di dalam dirinya. Menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Yesus yang mana? Yang di atas ayat 14. Yesus damai sejahtera kita, yang menghadirkan keamanan, ketentraman, kedamaian dalam hidup manusia. Nah, di dalam ayat yang 15 di sini, Yesus mati. Di dalam Yesus yang mati itu, maka manusia dipersatukan menjadi manusia baru. Dua pihak yang berbeda, maka kedua-duanya dibaharui oleh Yesus. Melalui kematian, bersatu dengan Yesus dalam kematiannya, maka di situ menghadirkan suatu kehidupan baru. Itu berarti kematian Yesus menurut pandangan manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kematian Yesus memberi arti yang besar bagi manusia. Sebab di dalam kematiannya, maka perseteruan itu diubah menjadi perdamaian. Dan perdamaian itulah Yesus menghadirkan kehidupan baru kepada manusia. Kehidupan baru karena Yesus. Kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, yaitu kehidupan perdamaian. Bapak Ibu Saudara, ayat 16. Menciptakan keduanya menjadi, ayat 15, menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi oleh kematian Yesus di kayu salib, maka perseteruan itu diubah menjadi perdamaian. Dan perdamaian menghadirkan kehidupan baru kepada manusia, yaitu kehidupan perdamaian. Bukan untuk perseteruan, tetapi untuk perdamaian. Puji Tuhan, haleluya. Kita kata terima kasih Tuhan di dalam Engkau Yesus. Dan oleh kematian-Mu itu membawa berkat, membawa anugerah yang besar bagi kehidupan manusia. Dijelaskan lebih jauh ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Puji Tuhan. Jadi di atas kematian Yesus, kemudian dijelaskan lebih jauh bahwa kedua pihak yang di dalamnya ada perseteruan, tetapi Yesus jadikan menjadi satu tubuh, menjadi satu kesatuan, dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Dipersatukan di mana? Di salib. Salib Kristus mempersatukan manusia dengan Allah dan mempersatukan dua pihak yang tadinya ada perseteruan, menjadikan bahwa manusia berdamai dengan Allah dan manusia berdamai dengan sesama manusia melalui salib Yesus, melalui kematian Yesus. Jadi salib Yesus, kematian Yesus memberi arti yang besar bagi manusia, membawa perubahan hidup bagi manusia. Dikatakan di sini, oleh salib melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ingat salib Yesus, perseteruan sudah diselesaikan. Dan perdamaian itulah yang dihadirkan.
Bapak Ibu Saudara, ingat salib, ingat perdamaian yang Tuhan berikan. Tuhan mau damai dengan kita, dan Tuhan mau damainya ada di dalam kita. Dan Tuhan mau, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang membawa damai. Itu berarti orang yang membawa damai, orang yang mengalami berkat salib Tuhan. Salib Yesus, kematian Yesus telah membawa berkat baginya, sehingga berkat itu yang dia bawa. Puji Tuhan, berkat yang terbesar yang Tuhan berikan lewat kematiannya, lewat salibnya, yaitu hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang baik. Puji Tuhan. Dan dengan itu Tuhan mau supaya manusia punya hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan damai, hubungan di dalam berkat Tuhan. Juga bukan hanya sesama manusia, tetapi dengan alam sekitar kita. Maka kita juga yang membawa damai Kristus di mana saja kita berada. Ayat 17, Ia datang, Yesus datang dan memberi damai sejahtera kepada kamu. Jadi kedatangan Yesus, Bapak Ibu Saudara, lewat kelahirannya, lewat hidupnya, lewat kematiannya, Bapak Ibu Saudara, lewat salibnya, maka Dia memberikan damai sejahtera kepada mereka yang jauh. Tadi saya sudah gambarkan, itulah bangsa-bangsa. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu orang Israel. Karena oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik Israel, baik bangsa-bangsa yang lain, karena Kristus, karena salibnya, maka kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh salib Kristus, maka Dia membawa perdamaian, perseteruan dihalaukan, dan kemudian kedua pihak itu yang sudah diperdamaikan, maka dalam Roh Kudus mereka itu diperkenan untuk masuk menghadap kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita sebagai umat beribadah, umat yang menghampiri Tuhan, maka umat yang menghampiri Tuhan dasarnya adalah karena salib Tuhan, karena kematian Yesus, karena perdamaian yang dihadirkan, maka umat manusia diberi jalan masuk untuk dapat menghadap kepada Allah, dapat diterima oleh Tuhan. Ibadah kita dapat diterima oleh Tuhan karena berkat salib dari Tuhan, berkat kematiannya, berkat pengorbanannya. Dia menghalau perseteruan atau ketidaksesuaian, tidak sesuai dengan Tuhan, maka berkat salib menghalau ketidaksesuaian menjadi bersesuaian dengan Tuhan. Di antara sesama manusia tidak bersesuaian, tetapi karena Yesus mau jadikan manusia dapat bersesuaian. Bersesuaian di dalam Tuhan, bersesuaian di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa kita tidak dianggap lagi orang asing atau pendatang, tetapi gereja orang percaya Tuhan nyatakan sebagai warga orang-orang kudus, warga keluarga daripada
Puji Tuhan, di dalam salib kita diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi bagian keluarga dari Allah. Dan kita menjadi bagian keluarga Allah, itu berarti kita orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih mau tambah sedikit lagi. Bapak Ibu, Kolose, kita pindah dulu ke Kolose. Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Inilah doa permohonan. Damai sejahtera Kristus itulah yang memerintah dalam hati kita. Itu artinya berkat salib Kristus itulah yang tertera dalam hidup kita. Bukan saja kalung yang berlambang salib atau apa saja yang ada lambang salib, tetapi biarlah salib ada di hati kita masing-masing. Damai sejahtera Kristus oleh salib itu ada di dalam hati kita, sehingga lewat hati kita mewarnai seluruh hidup kita. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan seterusnya. Damai sejahtera di hati. Kemudian ayat selanjutnya berkata, hendaklah perkataan Kristus atau firman Kristus itulah yang ada di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, berkat salib itu, berkat perdamaian oleh salib Kristus tersebut, kemudian diisi dengan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mendengar firman, kita perlu membaca firman, kita perlu merenungkan, menghayatinya, serta kita melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ayat terakhir saya mau ajak kita membaca dalam kitab coba melihatnya. Ada yang baca 1 Petrus 3. Ya, ayat 10 sampai 12. Satu saudara bacakan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada kita. Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau supaya hidup yang dijalaninya ini menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan? Maka dikatakan
yang mereka yang mau melihat hari-hari baik. Semua orang mau hari-hari hidup yang dijalaninya, dia menikmati yang baik. Firman Tuhan datang, mau menikmati yang baik, maka ia harus menjaga lidah atau ucapannya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia perlu jaga lidahnya, ucapannya, dari ucapan-ucapan yang jahat, dari ucapan-ucapan yang menipu. Artinya dia perlu hindarkan dirinya daripada yang jahat. Dia menghindarkan dirinya dari hal menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Haleluya. Kalau dia tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan perdamaian. Tapi Tuhan mau mereka yang mau menikmati hari-hari baiknya, isi hidupmu, isi ucapanmu dengan hal-hal yang baik, dan berupaya mencari perdamaian atau berpegang pada perdamaian. Sebab Tuhan melihat orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau lewat salibnya dia memelihara hidup ini. Lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, memberi harga yang besar bagi umat manusia. Biar manusia mau menikmati apa yang Yesus sediakan, yaitu perdamaian itu. Itulah sebabnya Yesus mengajar, berbahagia orang yang membawa damai kemana saja. Damai itu di hatinya, damai itu menguasai hidupnya. Maka di mana ada damai, di sana tidak akan ada perseteruan. Bapak Ibu Saudara, iblis menghadirkan perseteruan, tapi Yesus menghadirkan perdamaian. Di dalam perdamaian ada ketenangan, di dalam perdamaian ada ketenteraman, di dalam kedamaian ada keamanan, di dalam kedamaian itu ada kebaikan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Masih ada satu ayat lagi dalam kitab Yakobus. Satu saudara boleh baca ayat 17. 18. Yakobus 3 ayat 17-18. Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Boleh katakan amin? Amin. Nah inilah ya, Tuhan menyatakan firman-Nya. Kita perlu hikmat yang dari atas. Maksudnya hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Kristus, hikmat oleh kematiannya, hikmat oleh salibnya, hikmat oleh kebenarannya, atau pengertian yang dari Tuhan. Kiranya hikmat pengertian yang dari Tuhan itulah yang memenuhi hati, pikiran dan hidup kita. Dan kalau hikmat pengertian yang dari Tuhan, maka dikatakan pertama-tama murni, benar,
kemudian pendamai, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, jadi ditandai dengan hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, yaitu pendamai, suka damai. Bapak Ibu Saudara, dengan peringatan Paskah hari ini, peringatan kematian Yesus, Yesus mau kita menjadi orang-orang yang suka damai, membawa damai Tuhan di mana saja kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Dikatakan ayat berikutnya, yaitu apa? Buah terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan. Tolong kita semua di hari peringatan Paskah tahun 2023 hari ini, kita belajar tentang salib Tuhan. Kita belajar tentang kematian Yesus, tentang anugerah Allah yang besar, tentang kebaikan Allah yang besar buat manusia. Dia mau supaya manusia hidup dalam perdamaian, damai dengan Tuhan. Itu berarti bersesuaian dengan Tuhan, bersesuaian dengan firman-Nya, dan dengan itu dia menjalani hidupnya, dia membawa hidup yang sesuai dengan Tuhan, hidup perdamaian itu. Maka hidup yang sesuai dengan Tuhan mewarnai hidupnya. Dia bukan orang yang berseteru Tuhan, tetapi dia orang yang mengikut Tuhan. Dia bukan orang yang jauh dari Tuhan, tetapi dia orang yang mau memberi diri hidup dekat dengan Tuhan. Dia mengikut jalan Tuhan, dia mengikut kebenaran Tuhan. Maka itulah orang yang membawa damai, dan damai itu akan mewarnai hidupnya dan orang lain, dan lingkungan dimanapun kita berada itu boleh merasakan damai Allah dengan hidup kita. Dan Tuhan tolong kita semua. Tuhan kasih tugas besar, misi besar buat hidup kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itulah disebut anak-anak Allah. Artinya, kalau tidak bawa damai, bukan anak Allah. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, yaitu sebagai anak-anak Allah, maka kita telah menikmati kasih anugerah Allah yang besar. Kita menikmati kasih anugerah Allah yang besar, yaitu lewat salib. Kita diubah hidup kita, tadi itu sudah baca. Kita diubah hidup kita. Hidup kita bukan lagi untuk perseteruan, tetapi untuk perdamaian dengan Tuhan. Hidup kita untuk bersesuaian dengan Tuhan. Hidup kita untuk mengikut Tuhan. Maka hidup ini, Bapak Ibu Saudara, akan nampak bahwa kita adalah orang-orang yang telah dianggap Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan kalau menjadi anak-anaknya, maka itu berarti Tuhan bersama dengan anak-anaknya, Tuhan bersama dengan umatnya. Di mana saja kiranya hidup kita diwarnai oleh damai Kristus, dan damai Kristus mewarnai kita semua, maka kita percaya bahwa Dia, Tuhan, akan ada bersama kita dalam hidup yang kita jalani dari hari kita dan kemudian. Bapak Ibu Saudara, Ruh tadi melihat lambang itu, gambar burung merpati, ada di paruhnya itu ada daun zaitun yang segar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, burung merpati gambaran Roh Kudus. Ya, Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Roh Kudus pimpin saya, Roh damai sejahtera itu pimpin saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu nyanyian, yaitu Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu, itulah roh damai sejahtera. Kebenaran-Mu mengisi hidup kami. Teramat berharga Engkau Yesus buat hidup kami. Kami telah belajar firman. Roh Kudus, pimpin kami semua untuk kami semakin belajar. Pimpin kami semakin mengerti. Pimpin kami semakin merasakan, semakin mengalami betapa besar arti salib-Mu buat kami. Betapa besar arti Paskah buat hidup kami. Betapa besar arti kematian-Mu Yesus buat kami. Engkau memberi kami perdamaian dengan Allah. Engkau beri kami kehidupan yang dibaharui, hati yang dibaharui, pikiran yang dibaharui, hidup yang dibaharui, hidup yang dikuasai
pimpinlah setiap pribadi kami. Saatnya kita angkat tangan kanan kita, berkatalah kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, kebenaran, damai sejahtera-Mu, itulah yang memenuhi kami, menguasai kami, membawa kami tiap hari. Roh Kudus, Roh kebenaran itu mengisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami turunkan tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami menyerahkan kepada-Mu, Engkau pimpin kami. Dari kebenaran datang kebenaran, dari kedamaian datang kedamaian, sampai yang sempurna dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur, terima kasih. Kami membawa persembahan kami, Engkau meniriknya, Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.